Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-7 dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat table plot atau table chart. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, seperti biasa kami juga sudah menyiapkan sebuah notebook. Di sini kami akan switching dulu ke presentation mode. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat table plot atau table chart. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan import beberapa modul penting untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan coba aktifkan dulu ya magic command matplotlib inline. Seperti kami pernah jelaskan pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya, magic command matplotlib inline ini digunakan untuk melakukan redirection output dari Matplotlib sehingga outputnya bisa ditampilkan dalam halaman notebook yang sama. Lalu berikutnya, di sini kita akan import dua buah modul penting, yaitu modul Matplotlib dan modul NumPy. Untuk modul Matplotlib, yang paling penting di sini kita mengimport matplotlib.pyplot. Nah, di sini pyplotnya kita import sebagai PLT. Lalu berikutnya, di sini kita juga butuh untuk mengimport NumPy, dan di sini NumPy-nya kita import sebagai NP. Di sini kami juga melakukan printout terkait dengan versi Matplotlib dan juga NumPy yang kami gunakan. Bisa kita lihat di sini ya guys, Matplotlib yang kami gunakan saat ini memiliki versi 3.2.2, sedangkan NumPy-nya adalah 1.18.5. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, di sini kita pertama-tama akan mempersiapkan dulu sampel datanya. Nah, sampel data yang akan kita gunakan dalam kasus kita kali ini adalah sampel data OAS atau hasil ujian akhir semester. Nah, di sini datasetnya berformat list yang di dalamnya terdiri dari beberapa list. Nah, di sini seolah-olah kita membentuk list 2 dimensi. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, data list pertama itu Bejo dengan nilai OAS-nya 70, lalu Tejo dengan nilai OAS 83, Cecep dengan nilai OAS 62, Wati dengan nilai OAS 74, dan Karti dengan nilai OAS 71. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya di sini. Lalu berikutnya kita juga akan coba tampilkan isi dari variabel data OAS ini. Nah, ini dia data yang tertampung dalam variabel data OAS. Nah, selanjutnya kita akan membentuk table plot dari data ini. Table plot pertama yang akan kita bangun adalah dengan menggunakan OOStyle. Nah, di sini kami coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Dan ini dia hasilnya. Ya, jadi sebenarnya table plot itu sederhana sekali. Pada intinya kita hanya ingin menampilkan data dalam bentuk tabular seperti ini. Nah, data tabular yang ditampilkan di sini tidak dalam format data frame, melainkan data tabular ini ditampilkan dengan memanfaatkan figure dan akses. Nah, karena kali ini pendekatannya adalah OOStyle, maka pertama-tama kita akan definisikan figure dan aksesnya secara eksplisit. Bisa kita lihat di sini ya guys, di sini kita memanggil fungsi plt.subplots, dan kita tahu ya guys, pemanggilan fungsi ini akan menghasilkan dua buah objek. Oleh karenanya di sini kedua objek tersebut akan ditampung ke dalam dua buah variabel, yaitu fig untuk menampung objek figure dan ax untuk menampung objek akses. Lalu berikutnya di sini ya, untuk menghasilkan suatu table plot, di sini kita bisa memanggil fungsi plt.table. Nah, pemanggilan fungsi plt.table ini akan membutuhkan dua buah parameter. Di sini parameter pertama yang akan kita lewatkan adalah parameter cell text ya. Dan cell text ini kita isi dengan data OAS. Lalu berikutnya kita juga mengatur parameter log dan di sini kita beri nilai center. Log ini berkaitan dengan location atau penempatan dari table plotnya. Lalu selanjutnya, kita juga bisa mengatur font size atau ukuran dari huruf yang digunakan. Yang perlu diingat di sini adalah font size ini merupakan atribut dari objek table.
Oleh karenanya di sini nggak boleh lupa nih guys, sewaktu kita memanggil plt.table, kita harus menampung objeknya ke dalam suatu variabel. Nah, untuk kasus kita kali ini, objek table yang dihasilkan akan kita tampung ke dalam suatu variabel dengan nama table. Nah, baru berikutnya kita bisa melakukan pengaturan font size dengan cara, ya, kita panggil saja table.set_font_size. Nah, di sini font size-nya kita beri nilai 14. Andai kata kita mau agar font size-nya diperbesar, berarti kita tinggal naikkan saja ukurannya. Semisal di sini kita naikkan menjadi 18. Kita coba eksekusi ulang ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Bisa nampak ya guys, ukuran fontnya membesar di sini. Lalu berikutnya, kita juga bisa melakukan pengaturan terkait dengan table scale. Nah, table scale ini berkaitan dengan ukuran dari tabelnya. Table scale ini akan meminta dua buah parameter. Nah, parameter yang pertama ini akan berkaitan dengan ukuran kolom, dan parameter yang kedua akan berkaitan dengan ukuran baris. Semakin besar nilai yang dilewatkan, maka semakin besar pula ukuran yang akan dihasilkan. Nah, sebagai contoh di sini nih guys. Misalkan saja kolomnya saat ini kan 1 ya. Kita coba naikkan menjadi 1,5 ya, berarti di sini 1,5 ya. Kita coba eksekusi ulang skripnya. Nah, ini dia. Nampak di sini ya guys, ukuran kolomnya jadi bertambah besar. Kalau misalkan kita kurangkan ya ukurannya menjadi 0,5. Kita coba eksekusi ulang. Nah, ini dia hasilnya ya. Ukuran kolomnya menjadi lebih kecil. Lalu berikutnya terkait dengan ukuran baris. Nah, di sini ukuran baris yang kita sertakan adalah 4. Andai kata kita butuh untuk memperbesar ukuran barisnya, ya semisal saja kita mau ukuran barisnya menjadi 6. Maka kita tinggal ganti saja ya. Lalu kita eksekusi ulang. Nah, di sini tampilannya agak sedikit kacau ya guys, karena kita kan sedang berada dalam presentation mode. Tetapi kita bisa siasati dengan cara back dulu, lalu forward lagi. Dan sekarang sudah bisa di scroll down. Nah, bisa nampak di sini ya guys, kalau ukuran barisnya juga bisa diperbesar. Kalau mau diperkecil, semisal kita mau turunkan menjadi 3, ya, kita tinggal ubah saja di sini menjadi 3, lalu kita eksekusi ulang skripnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, bagaimana guys? Sampai sejauh ini dulu. Harapannya bisa dipahami ya. Lalu berikutnya di sini kita juga menyertakan ax.axis, lalu kita beri nilai false. Nah, untuk mengetahui efek dari pemanggilan fungsi ini, kita akan coba disable dulu atau kita coba komentar dulu baris ini, lalu kita coba eksekusi ulang skripnya. Nah, ini dia hasilnya. Di titik ini kami perlu kembali mengingatkan kalian bahwa plotting yang kita lakukan ini, kita lakukan di atas suatu akses. Dan kita tahu ya guys, yang namanya akses itu memiliki sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setidaknya ada 2 sumbu. Dan kita tahu dalam matplotlib ya, yang namanya sumbu itu dikenal dengan istilah aksis. Berarti di sini kita memiliki X-aksis dan juga memiliki Y-aksis. Nah, agar aksis ini tidak muncul atau tidak ditampilkan, maka kita butuh untuk memanggil aksis yang kita beri nilai false. Dan aksis ini merupakan bagian dari akses. Oleh karenanya, ya di sini kita manggilnya lewat akses. Dan kita tahu di sini ya guys, akses yang kita miliki ini kita tampung ke dalam variabel ax. Oleh karenanya di sini kita panggil ax.axis lalu kita beri nilai false. Dan terakhir di sini kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana guys sejauh ini cara untuk membuat table plot dengan menggunakan pendekatan OOStyle? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membuat table plot. Kali ini kita akan menggunakan pendekatan pyplotstyle. Kita coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Data yang kita plotting di sini juga sama persis dengan data yang kita plotting pada slide sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah cara melakukan plottingnya. Nah, di sini kita menggunakan pyplotstyle. Bisa kita lihat di sini ya guys, karena kita menggunakan pyplotstyle, maka kita tidak mendeklarasikan figur dan aksesnya secara eksplisit. Di sini kita bisa langsung memanggil fungsi plt.table, di mana kita melewatkan 2 buah parameter. Parameter pertama adalah cell text, dan nilai cell text ini kita ambil dari variabel data UAS. Lalu untuk lognya kita beri nilai center. Selanjutnya juga masih sama ya, kita akan tampung objek yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi ini ke dalam suatu variabel. Dan di sini kita juga menggunakan nama variabel yang sama, yaitu variabel table. Lalu berikutnya, ya kita akan coba melakukan 2 buah pengaturan di sini. Yang pertama adalah pengaturan font size, dan yang kedua adalah pengaturan ukuran baris dan ukuran kolomnya. Nah, yang berbeda di sisi ini nih guys, ya. Sisi di mana kita mau mendisable aksisnya.
Kita tahu ya guys dari slide sebelumnya, aksis itu kan bagian dari akses. Nah, di sini kita punya permasalahan nih guys. Karena di sini kita menggunakan pendekatan pipeplot, artinya kita tidak mendeklarasikan figur dan aksesnya secara eksplisit. Padahal di sini kita butuh untuk mendisable aksis yang berada dalam akses. Nah, berarti di sini kita butuh untuk mengakses objek akses ya yang kita gunakan tetapi tidak kita deklarasikan secara eksplisit. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa memanfaatkan metode atau fungsi plt.gca. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan akses yang saat ini sedang aktif. Nah, GCA ini merupakan kependekan dari Get Current Access. Nah, dengan cara ini ya kita bisa mendapatkan referensi ke objek akses yang sedang aktif. Lalu objek akses tersebut kita masukkan ke dalam variabel AX. Nah, dengan cara demikian kita bisa mendisable akses dari akses yang kita miliki. Di sini kita bisa panggil AX.Axis dan kita beri nilai false. Lalu di akhir di sini kita memanggil plt.show. Nah, bagaimana guys sejauh ini? Harapannya bisa dipahami ya. Dan harapannya juga bisa dipahami antara pendekatan dengan menggunakan OO style dan pipeplot style dalam membentuk table plot. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat table plot. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.